Halo Wegerian, kembali lagi di podcast WG Lapak. Nah, saat ini bersama saya Hamzal Faris. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pegiat UMK yang menjadi salah satu UMK binaannya CSR Ruka Gedung. Bersama saya ada pegiat dari UMK Daur Seni. Halo Pak, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya. Mungkin boleh perkenalan dulu Pak. Baik. Nama saya Fajar Adi Pratama, dipanggil Fajar. Saya tim dari Daur Seni yang membantu di humas dan media sosial. Ya. Oke, Pak. Kita berbicara seputar tentang Daur Seni kali ya Pak ya? Iya, betul. Kalau misalkan Daur Seni ini boleh mungkin diceritakan sejarahnya itu seperti apa, kenapa bisa sampai terbentuk Daur Seni gitu. Itu idenya dari mana gitu? Ya. Sejarahnya sendiri itu sejak resmi tahun 2015. Kemudian berkembang hingga saat ini. Awal mulanya itu adalah teman-teman kami yang berada di Cawang, di Jalan Berdikari itu, dan mereka mengolah barang-barang daur ulang ya, Daur ulang. seperti kertas yang sudah tidak terpakai, kemudian dijadikan sebuah produk, dan kemudian mulai berkembang sehingga pelan-pelan kita mengajak teman-teman dari disabilitas awalnya yang tunarungu. Nah, kita melihat mereka sehingga kemudian kita mengajak yang lain juga akhirnya. Gitu. Berarti udah sejak 2015 ya sampai Pak? Hari ini. Awal idenya ada 2015 Ya, berarti ya? 2015. Udah hampir 10 tahun berarti ya Pak? Ya, hampir 10 tahun ya. Nah, tadi mungkin satu hal yang unik gitu Pak bagi saya. Kayaknya kan Daur Seni ini di satu sisi mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai, mungkin barang-barang bahan-bahan dari bahan organik ataupun non-organik kayak seperti kertas dan bahan lainnya. Tadi dibilang kalau misalkan Daur Seni ini merekrut atau juga memberdayakan teman-teman disabilitas. Kira-kira apa Pak yang melatar belakangi dari Daur Seni ini merekrut teman-teman disabilitas? Ya, karena kami punya sebuah tujuan mulia ya, memberdayakan mereka yang kita sebagai orang normal mungkin kan kadang-kadang melihat mereka tuh tidak punya skill ya, tidak punya kreativitas. Tapi setelah kita mengajak mereka, melatih, mendampingi, ternyata mereka mempunyai anugerah gitu kan, sebuah kelebihan skill yang di luar dugaan tuh mereka menghasilkan sebuah sesuatu yang kreatif gitu. Dari yang tadinya hanya kertas biasa-biasa aja, kertas yang mungkin bagi kita orang normal itu kertas tidak terpakai dibuang, tapi bisa diolah menjadi sebuah produk. Terus baju-baju yang tidak terpakai, contohnya gitu, yang kita pernah dapat dari Wika kan, baju seragam yang sudah tidak terpakai itu, baju kerja ya. Kemudian diolah seperti ini contohnya gitu. Nah, gitu. Berarti di satu sisi selain memang melakukan daur ulang ya Pak untuk istilahnya berkontribusi kepada lingkungan, Daur Seni juga turut berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat ya Pak, betul. Untuk bisa memberdayakan teman-teman disabilitas gitu ya? Tunarungu, tunanetra, ya, lansia aktif produktif, transpuan juga. Kalau sampai sekarang Pak, itu kan dari 2015 sampai 2025 untuk di tahun ini ada berapa mitra mungkin atau ada berapa karyawan pegiat yang membuat produk-produk ini? Yang sudah terlibat di komunitas Daur Seni itu yang sering aktif ya, yang terlibat, karena kan kadang-kadang ada yang kan untuk mendampingi mereka kan tidak mudah ya, harus perlu kesabaran gitu kan. Mood juga kan, mereka juga bekerja dengan mood kan, sama komunikasi. Mungkin kita berdua normal ya, bisa, tapi kalau dengan mereka perlu ada perantara gitu. Karena kami tidak ada penterjemah, jadi kadang-kadang pakai handphone, ngobrol pakai handphone. Siapa namanya gitu kan, pakai bahasa mulut juga gitu kan. Kita harus feel gitu, feeling kita gitu. Kalau yang terlibat itu hampir sekitar, kalau ada project ya masuk seperti waktu itu kita ada pesanan dari Wika kotak tisu itu bisa 15 orang terlibat, 20 terlibat ya.
Karena ini contoh kayak kotak tisu ini kan berbagai macam, ada yang melinting kan kertas. Iya. Melinting, kemudian membuat ini komponennya bunga kertas ini kan kertas-kertas bekas. Terus ada yang nanti mengelem juga, mewarnai. Jadi ada berapa orang gitu. Jadi per bagian itu beda orang yang mengerjakan ya Pak ya? Masing-masing ada bagiannya buat kerjakan. Dan semua ini kan dari kertas ya, kertas bekas. Kertas gitu. bekas semua. Iya. Unik kan? Iya, unik. Dari kertas bisa disulap jadi berbagai macam barang yang masih bisa digunakan ya Pak ya? Masih bisa punya berfungsi, nilai jual dan punya fungsinya gitu. Betul kan? Masih punya sesuatu yang kalau ini kan hati ya. Iya. Dibuat dengan hati. Iya, betul. Gitu. Itu. Ini cukup unik sih, cukup menarik ya. Sangat unik. Sangat menarik, apalagi sangat mungkin unik. Kita melihat semangat dari teman-teman disabilitas sangat tinggi dan juga bahkan mereka punya kreativitas yang luar biasa gitu ya Pak. Betul Mas. Jadi kita sebagai orang normal, sebagai pendamping pun kita belajar dari mereka. Belajar melihat mereka yang bersemangat untuk mau belajar, kan dalam kelompok ya, bersinergi ya, bekerja sama dengan mungkin yang satu tunanetra, yang satu transpuan atau apa, kan butuh kerjasama gitu. Mungkin dilihat-lihat produk-produknya itu kayak produk-produk yang memang bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga juga ya Pak ya? Iya, bisa. Bisa untuk wadah, mungkin wadah barang-barang atau apa tempat gitu. Tisu ini. Tempat tisu. Ya, ini bisa buat juga, mungkin buat naruh pulpen di meja kerja, di handphone gitu kan. Buat taruh itu bisa. Terus ada juga apa? Buat celemek masak gitu. Terus saya juga kemarin lihat ada ini untuk sarung tangan gitu. Iya, buat kita ngambil yang panas-panas ya. Panas dari oven ya Pak ya? Oven, dari ngambil tempat nasi gitu, bisa. Kira-kira ini kan jenis produknya banyak ya Pak ya? Iya. Yang membedakan produk-produk seperti ini, apalagi produk yang diproduksi oleh Daur Seni dengan produk-produk yang lain yang serupa itu apa Pak? Yang membedakan nilai bedanya itu apa? Gitu? Yang pastinya adalah ini kita handmade ya. Handmade ya Pak? Satu handmade, kedua daur ulang. Ini kan yang Mas pegang ini kan dari kain perca ya. Kain perca ya. Pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai diolah. Nah, itu kelebihannya. Dan dibuat oleh tangan-tangan para disabilitas, ya, tunanetra, tunarungu. Ada keistimewaan tersendiri berarti ada ya, butuh kesabaran ya. Iya. Kesabaran mereka untuk berproses dalam membuat ini. Ya, ini benar-benar kertas daur ulang. Ini kertas ya. Semua kertas. Oh iya, kertas ya Pak ya. Iya, seolah-olah kayak besi ya. Iya. Seolah-olah kalau tampilannya seperti besi. Ternyata ini kertas. Benar-benar kertas koran kan, kertas majalah atau kalender gitu. Ya, seperti itu. Nah, sejauh ini Pak, di Daur Seni sendiri ada nggak sih mungkin kendala atau juga hambatan yang Bapak rasakan selama melakukan usaha ini? Iya, itu pasti ada ya, namanya kita dalam namanya juga UMKM ya. Iya. Pasti ada kendalanya. Kendalanya pasti pertama mungkin yang paling itu adalah packaging. Nah, itu pengaruh. Packaging kadang-kadang suka ada yang tanya, ini kalau ini nanti kalau di packing itu seperti apa gitu, aman nggak gitu? Iya. Produknya gitu, packaging. Kedua, pertanyaan lain suka ada yang bertanya, coba bikin fungsi lain. Nah, kita juga pengen kan lihat dari beberapa referensi kan. Cuma kan kita harus menerjemahkan ke mereka ini kan tidak cepat kan. Iya, Pak. Dan kadang-kadang mood juga kan. Ya. Terus yang kita lagi bersyukur juga karena kan kita dibantu oleh Wika ya. Gedung ya Pak? Iya, Wika dengan kehadirannya dengan media sosial itu. Tujuannya untuk memperkenalkan produk kita. Nah, itu tantangannya situ. Memperkenalkan, akhirnya sekarang kan zamannya apa? Teknologi ya. Betul, Pak. Media sosial disupport dengan Instagram. Betul. Nah, ini kita lagi coba terus mengisi konten-konten yang menarik ya. Instagram feed, reel gitu. Kami juga belajar misalnya. Iya.
Nah, berarti untuk sekarang pemasaran produk-produk daur seni ini kemana aja dan lewat apa medianya? Dijual langsung kah atau punya platform di marketplace atau online di penjualan online itu? Oh ya, penjualannya sih ada yang langsung ke kami, kontak ke Ibu Magda. Ada juga yang karena memang udah relasi ya. Kalau yang di platform yang kayak yang toko oren gitu, toko hijau itu iya. belum. Iya. Cuma karena kita sudah ada Instagram itu dari disupport oleh Wika, kita coba memperkenalkan. Ya. Berarti sudah mulai digitalisasi juga untuk pemasarannya Pak. Salah satunya yang paling sering berarti di Instagram ya? Iya, Instagram, YouTube. Oh, YouTube juga punya? Ada YouTube kita punya. Terus kita juga masukin ke salah satu toko ya. Toko buku rohani di Jakarta Pusat. Kemarin produk momen Natal ya. Momen Natal 2024 kita masukin produk dengan sistem konsinyasi ya. Nah, kita masukin produk gitu. Seperti itu, Mas. Daur Seni sendiri kan ini sudah berkolaborasi atau juga bermitra atau juga menjadi salah satu bagian dari WG Lapak ya Pak ya? Iya, WG Lapak. Jadi sudah jadi membernya WG Lapak di bawah binaannya CSRWK Gedung ya Pak. Kira-kira selama menjadi member WG Lapak, apa yang Bapak rasakan atau apa yang Daur Seni rasakan itu? Impact-nya seperti apa sih gitu? Wah, luar biasa sih kalau saya bilang impact-nya. Dengan kita berjodoh ya, diperhatikan atau dimonitor oleh CSR Wika ya. Iya, Wika Gedung. Iya, Wika Gedung, WG Lapak. Ya kita bersyukur karena kan contoh ini adalah salah satu produk yang pernah dipesan oleh Wika pada saat acara apa donor darah ya. Donor darah ya. Ya, ulang tahun Wika ya Titi ya. Ulang tahun Nah, Wika, ini salah satu produk yang dibeli oleh Wika, 120 kotak tisu. 120 piece ya. Ya, luar biasa dan kita bersyukur karena kan impact-nya ke anggota komunitas. Iya. Ya itu. Kedua, tadi kita disupport di media sosial. Ketiga, kita pernah juga disupport untuk kayak pakaian bekas seragam. Kita diberikan challenge seperti apa produknya, seperti ini ada. Jadilah produk ini apa ya? Ya, yang tadi yang itu juga ada. Mendaur ulang pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai gitu ya. Betul, sama jangan lupa hari ini kita juga bersyukur karena diberikan kesempatan untuk terlibat di pojok UMK, di pojok WG Lapak ya. Betul Pak. Ini kali pertama Pak. Kali pertama Daur Seni terlibat. Kita berinteraksi ya. Iya betul Pak. Ini kan sebuah peningkatan ya, progres di tahun awal 2025. Betul. Tahun baru, semangat baru ya Pak. Iya, puji Tuhan lah, bersyukur. Nah itu tadi kan pemasarannya sudah dibantu juga melalui Instagram, dibina juga oleh WG Lapak gitu ya untuk support pemasarannya. Betul. Kira-kira ke depan Pak mungkin apa yang Bapak harapkan untuk Daur Seni ini? Yang pastinya sih yang kita harapkan adalah kita akan terus beraktivitas ya. Beberapa komunitas kita sudah coba kita dekati ya. Karena kan kita juga terlibat sebagai anggota Jackpreneur juga. Oh, Jackpreneur. Nah, kita juga terlibat. Kita sudah pernah dikurasi juga. Di bulan Desember kita dikurasi, dapat grade B kita. Ya, dapat grade B. Dan di tahun ini kita sudah mencoba mendaftar lagi beberapa pelatihan-pelatihan. Tinggal menunggu waktunya aja. Jadi ada kayak pelatihan, nanti anggota kami juga akan kita support lagi di pelatihan fashion. Nah, jadi gantian tuh anggota yang kemarin gantian, nanti 2025 ini ada lagi anggota yang kita dorong untuk belajar. Bergilir ya Pak ya, untuk supaya membernya berarti ya? Betul, mereka diberikan skill lagi. Gitu, harapannya gitu. Kedua, kita bisa terus berkolaborasi ya dengan CSR Wika, dengan WG Lapak. Dan ini juga sudah sangat bagus ya dengan kegiatan ini. Pasti akan banyak orang melihat kita ya, memonitor lah, mengenal juga ya, mengenal ya? pasti mengenal, melihat oh ini produknya yang buat ini gitu. Di luar dugaan kan mungkin orang bisa ngelihat ini kertas bekas ya, bekas kalender, bekas majalah.
harapannya gitu. Mungkin harapan yang lain lebih nantinya mungkin ada sebuah kegiatan lain yang kita akan terus diundang ya, dilibatkan ya. Dilibatkan gitu. siapa betul, ya? Karena menurut saya ini produk-produknya ini sangat menarik Pak, ya, dan menarik juga sekali. Melihat dari background story-nya, mungkin dari proses pembuatannya juga ini sangat-sangat meaningful gitu Pak. Betul. Apalagi dikerjakan oleh teman-teman disabilitas, jadi ini merupakan sebuah kolaborasi antar lini lah Pak, sangat kompleks gitu. Betul. Ini juga logo yang dari mereka yang buat? Dari Wika juga. Oh iya, dari Wika ya. Kan kita pernah ada logonya kan warnanya kan hitam putih. Kemudian kita di advice, diberikan masukan sehingga dirubah warnanya supaya lebih menarik ya. Menarik ya Pak ya. Ya, customer bisa lebih mau melihat nantinya di media sosial, di Instagram atau di YouTube gitu. Oke. Jadi banyak hal yang kita dapat juga gitu. Dengan bergabung Bukalapak, banyak hal yang banyak hal yang didapatkan gitu. Banyak sekali Mas. Pembelajaran dan manfaat yang dirasakan oleh Daur Seni ya secara langsung gitu. Dan mereka juga ada sebuah kebanggaan ya. Kalau kan saya suka bertanya melalui handphone ya. Oke. Saya pakai ngetik gitu. Iya. Mereka seneng gitu. Maksudnya kan ini kan karya mereka. Mereka menghasilkan produk dan produknya dihargai oleh orang lain gitu. Lagi dengan ada income kan, ada income juga, itu pasti tujuannya pasti ada income-nya. Apalagi dengan bergabung dengan Bukalapak di pojok UMK sekarang ini bisa menjadi salah satu support atau tambahan semangat baru berarti apa ya? Harusnya begitu. Harusnya gitu. Ya, mungkin Pak, terakhir Pak gitu ya. Iya. Tadi kan harapan Bapak untuk Daur Seni gitu ya. Karena kita melihat di luar sana juga mungkin terdapat juga atau banyak juga komunitas atau juga pegiat usaha-usaha kreatif yang serupa gitu ya. Kira-kira apa harapan Bapak untuk mereka? Di luar kan memang sangat banyak ya. Ya mungkin dari kita dulu ya. Kitanya tuh harus karena sekarang itu dengan adanya Instagram itu saya sebagai perwakilan dari Daur Seni bisa melihat nih, bisa melihat dan bisa belajar. Oh, dari sisi media sosial kita bisa adaptasi lah. Oh, kira-kira begini ya untuk buat konten misalnya. Itu dari sisi itu ya, dari sisi peningkatan kualitas produk kita kan juga dilihat oleh Jackpreneur untuk ditingkatkan kemarin lewat kurasi itu. Terus kemudian dari sisi yang masih harus kita kembangkan itu adalah tadi finishing juga sih. Finishingnya supaya lebih rapi, lebih itu. Memang kita suka. Itu saya bilang, kita harus sabar mendampingi para teman-teman disabilitas. Walaupun dengan keterbatasan, tapi semangatnya luar biasa Pak. Semangatnya sangat tinggi ya Pak. Sangat luar biasa. Oke, baik Pak. Dan kita bersyukur juga waktu itu kan Pak Firlan, Bu Akila, dan timnya itu pernah berkunjung juga ke Daur Seni. Ya, jadi bisa melihat langsung komunitas kita gitu. Oke. Mungkin cukup sekian Pak untuk perbincangan kita di siang hari ini. Ya, baik. Semoga nanti Daur Seni di kemudian hari bisa terus berkembang dan bisa lebih dikenal oleh banyak orang. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Nah, begitu teman-teman Wegerian, perbincangan kita siang hari ini bersama Daur Seni, merupakan salah satu UMK yang bergerak di bidang mendaur ulang berbagai macam produk-produk yang sudah tidak terpakai, disulap menjadi berbagai macam produk yang memiliki value atau juga memiliki nilai jual dan juga memiliki fungsi di kehidupan kita sehari-hari, dan semua produk ini dikerjakan oleh teman-teman disabilitas. Walaupun memiliki keterbatasan, tapi mereka memiliki semangat yang tinggi dan juga kreativitas yang sangat mumpuni.
Terima kasih. Sekian perbincangan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.